Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Tetap semangat ya mengikuti pembelajaran. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-1 untuk kelas 6. Nah, karena kita akan bulan Agustus ini adalah Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, kita akan membahas tentang Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Ada yang tahu tentang proklamasi? Ada yang tahu siapa pencetus proklamasi kemerdekaan negara Indonesia? Nah, anak-anak saksikan video ini ya. Hal-hal penting yang ada di video ini anak-anak catat. Kemudian tugas-tugasnya anak-anak kerjakan. Ya, jadi anak-anak tonton sampai habis. Di situ akan Bu Guru kasih tugas anak-anak. Ya, semangat anak-anak kelas 6. Ya, ini adalah detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi kita ini tidak serta-merta mendapatkan kemerdekaan, tapi harus melalui perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Kemudian karena adanya rahmat dari Allah juga kita bisa merdeka sampai sekarang ini. Ya, kalau dahulu kita selalu dijajah, anak-anak tidak boleh sekolah dan susah sekali untuk penjajahan ya. Ya, ini adalah teks proklamasi. Kita bisa sama-sama ya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, ini adalah teks proklamasi asli yang diketik oleh Sayuti Melik ya, yang ditulis oleh presiden dulu ya, Presiden Soekarno ya. Nah, tugas anak-anak harus hafal teks proklamasi ini, kemudian anak-anak rekam baca dengan lantang, tapi nggak boleh anak-anak hafalkan dulu ya. Kemudian anak-anak rekam, anak-anak membaca teks proklamasi, kemudian anak-anak kirimkan ke WA, ke berbagai media sosial anak-anak ya, tentang pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus. Jadi itulah ini kita, kalau kita menghargai jasa pahlawan ya. Jadi tugas anak-anak kirim teks, anak-anak membaca teks proklamasi pakai di sekolah ya. Nah, nanti anak-anak share ke semua grup sosial media anak-anak. Paham tugasnya? Ya, lanjutkan ya. Nah, jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah atau awal dari sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan Indonesia dan wajib mempertahankannya. Pertama itu diawali dengan dijatuhkannya bom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus. Anak-anak ingat nih, ya ini sering keluar di ujian nih. Pada tanggal 6 Agustus di kota Hiroshima dan 9 Agustus di kota Nagasaki. Jadi awalnya kita bisa merdeka ini diawali oleh jatuhnya bom oleh tentara Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 sampai 9 Agustus ya. Nah, di sini kesempatan nih karena kan sudah Jepang ini sudah menyerah dengan sekutu dengan Amerika kan. Nah, karena dia sudah kalah, sudah menyerah, kita ada kesempatan nih untuk bebas dari penjajahan. Kita berhak untuk merdeka. Jadi diawali dengan dijatuhinya bom oleh
tentara sekutu. Diingat-ingat ya, Nak. Nah, jadi teks proklamasi ini ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusunnya itu ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep teks ini ditulis oleh Insinyur Soekarno. Jadi yang ditulis pakai pena tadi itu ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat pertemuan itu dihadiri juga oleh BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Jadi Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani adalah Insinyur Soekarno. Jadi kan tadi kan belum ditandatangani karena presiden dulu itu kan Soekarno dan Muhammad Hatta. Jadi Soekarno ini mengusulkan udah ditandatangani saja oleh presidennya, yaitu dan atas nama bangsa Indonesia. Jadi kan atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Ini yang mengusulkan itu adalah Soekarni. Kemudian teks yang sudah ditulis oleh Insinyur Soekarno itu diketik oleh Sayuti Melik. Anak-anak harus ingat ya ini ya, anak-anak catat nih. Nih, ini adalah hal penting anak-anak catat di buku catatan ya. Nah, kemudian pada pagi harinya kan sudah diketik tuh. Udah siap nih kita mau merdeka, udah mau upacara. Pada pagi harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, di rumah Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur, anak-anak inget-inget nih, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, hadir Suwiryo, Wilopo, dan Gafar Pringgodikdo, dan Trimurti. Acaranya dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan disambung video singkat tanpa teks oleh Soekarno juga. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Jadi ini sebelum detik-detik kemerdekaan ini nih. Jadi dimulai pada tanggal 17 Agustus di rumah Soekarno, dihadiri oleh Suwiryo, Wilopo, Gafar, dan Trimurti. Pada jam 10 dibacakan teks proklamasi, kemudian dikibarkan bendera merah putih, bendera kebangsaan Indonesia ya, yang dijahit pada saat itu oleh Ibu Fatmawati yang merupakan istri Soekarno. Anak-anak catat juga ini hal-hal penting ini sering keluar di waktu ujian ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Ya, kita baca ya. Ini adalah bentuk peta pikiran. Jadi kalau ada kotak di sini, ini maksudnya temanya ya. Ini tentang apa nih? Hal pentingnya nih. Kemudian dijabarkan seperti ini, dijabarkan seperti ini. Ini namanya peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Kita lihat ya. Nah, peta pikiran adalah cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan. Informasi yang ditemukan dituliskan dalam kotak-kotak peta pikiran. Ya, jadi yang tadi itu yang dijabar-jabarkan itu adalah untuk menemukan informasi-informasi penting dari suatu bacaan. Jadi anak-anak jangan bingung nanti ada teks saat ujian tuh teksnya panjang, anak-anak gak paham nih apa sih maksudnya. Nah, disitulah anak-anak membuat peta pikiran. Anak-anak bisa tulis nih peta pikiran itu, anak-anak bisa buat pertanyaan. Kan ada pertanyaannya 5W plus 1H. 1H. Ya, jadi 5 anak-anak tahu kan W itu misalnya what, when, where, why, apalagi what, when, where, why, dan how. Jadi anak-anak bisa di peta pikirnya anak-anak tulis di sini apa. Anak-anak gak boleh bingung ya nih ya. Sebelum itu sini. Anak-anak tulis apa di sini
Kemudian jadi anak-anak bisa tulis di sini apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk anak-anak jawab di peta pikiran. Ya, jadi agar anak-anak tahu isi teks itu, anak-anak bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini nih, apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana. Ya. Apa sih tujuan peta pikiran? Tujuan peta pikiran itu adalah memudahkan mengingat sesuatu dan membantu mencatat informasi penting dengan menggunakan kata kunci. Nah, ini anak-anak jawab pertanyaan ini. Ini ya. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Ini anak-anak jawab dengan anak-anak kan sudah melihat video Bu Guru sebelumnya ya, penjelasan Bu Guru. Anak-anak sekarang jawab pertanyaan ini, anak-anak tulis di buku catatannya. Ya. Jelas pertanyaannya, jelas tugas-tugasnya. Ya, jadi ditulis, dibuat bentuk peta pikiran seperti ini. Nah, jadi di sini apa sih makna dari proklamasi bagi Indonesia? Jadi pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia, pengakuan kepada dunia luar bahwa kita sudah merdeka. Kemudian maknanya lagi, menaikkan martabat bangsa. Jadi kemarin kan martabat bangsa itu kan masih rendah, direndahkan dengan bangsa lain. Tapi dengan adanya proklamasi, mengakui bahwa kita sudah merdeka, kita menaikkan martabat kita, bangsa kita. Perjuangan sebagai negara baru, nah karena kita sudah proklamasi, dulu kan masih negara jajahan kan, sekarang kita udah mengaku sebagai negara baru dan melakukan perjuangan, ya. Dan kemudian maknanya adalah tonggak sejarah bagi negara Indonesia. Ini makna ini anak-anak catat ya di buku ya. Jadi anak-anak tahu apa sih makna dari proklamasi, ada 5, anak-anak catat ya. Ya, ini adalah keberagaman budaya Indonesia. Jadi anak-anak kita tinggal di Indonesia dengan beragam budaya, beragam adat, beragam suku bangsa, dan beragam agama. Kita harus menghargai dan menghormati keberagaman itu, karena ingat kan kata-kata seperti ini, Bhinneka Tunggal Ika, bersama-sama tapi tetap satu jua. Itu adalah apa ya itu namanya, kata-kata penyemangat kita. Jadi kita tuh harus walaupun kita beragam budaya dan bangsa, kita harus saling menghormati dan menghargai keberadaan masyarakat lain atau perbedaan dari kita ya. Jadi tetap semangat belajarnya. Hari ini sekian dulu materi dari Ibu Dwi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.